Selamat sore, Jack. Selamat sore, Tante. Nah, sore ini kita ngeteh bersama lagi ya. Iya, Tante. Sambil ngobrol tentunya. Hmm, Apa kabar teman-teman semua? Sehat kan? Ya, kita sore ini mau ngobrol apa, Jack? Itu Tante, bagaimana seseorang disebut positif COVID itu Tante. Oh gitu ya. Jadi Jack, ketika seseorang merasa mempunyai gejala-gejala seperti demam, kemudian juga batuk pilek, atau nyeri tenggorok, kemudian juga nyeri menelan, dan sekarang berkembang lagi ya, ada nyeri perut, diare, rasa pegal-pegal di seluruh badan, rasa lemas yang berkepanjangan, sakit kepala ya. Seperti itu, biasanya orang tersebut akan mencari pertolongan atau datang ke fasilitas kesehatan ya. Contohnya ke puskesmas atau ke rumah sakit itu. Nah, di sana nanti dia akan dianamnesa oleh petugas kesehatan. Anamnesa itu apa sih Tante? Anamnesa itu adalah wawancara medis ya yang dilakukan oleh seorang dokter kepada pasiennya itu. Jadi mereka akan ditanya-tanya gejalanya apa saja, mulai muncul gejala itu kapan ya. Kemudian juga ditanya mengenai riwayat perjalanan. Apakah dalam 14 hari mereka pergi ke daerah yang pengendalian COVID-nya menunjukkan zona merah misalnya. Ya, zona merah itu artinya susah pengendaliannya ya. Tuh, kemudian juga apakah dalam 14 hari ke belakang dia kontak erat dengan penderita COVID. Kontak erat. Ya, kontak erat. Maksudnya misalnya dia bertemu atau ngobrol cukup lama, lebih dari 15 menit ya, ngobrol dengan orang yang ternyata orang itu ternyata penderita COVID ya. Waktu bertemu mereka ngobrol lama, mungkin bersentuhan dan tidak menggunakan pelindung diri yang memadai. Nah, itu akan menjadi catatan bagi dokter atau petugas kesehatan. Jadi pertama tadi adalah gejala klinis ya, dari wawancara medis atau anamnesa, kemudian juga riwayat perjalanannya atau riwayat kontak dengan penderita, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik ya, suhunya berapa, seperti itu ya, tanda vitalnya bagaimana, tekanan darahnya bagaimana dan sebagainya. Nah, setelah itu dilakukan pemeriksaan penunjang ya, diperiksa laboratoriumnya, kemudian di ronsen ya, sehingga nanti bisa dilihat dalam gambaran ronsennya apakah paru-paru menunjukkan ada perburukan atau tidak. Nah, memang yang kelihatan jelas sekali memang di CT scan torak ya, tetapi biasanya dalam kasus-kasus yang awal tidak sampai dilakukan CT scan torak, cukup dengan ronsen paru-paru saja. Seperti itu, Jack. Oh gitu Tante. Tapi diagnosa pastinya itu dengan pemeriksaan swab PCR. Swab PCR. Oh itu Tante. Swab PCR itu singkatan dari polimerase chain reaction ya. Jadi yang dilihat atau dicari adalah materi genetik dari virus tersebut. Caranya gimana Tante? Nah, yang diambil adalah dari hidung dan mulut, jadi diusap atau dilakukan swab pada rongga mulut dan rongga hidung ya. Kemudian diperiksa dan hasilnya nanti akan menunjukkan dia positif atau negatif. Kalau positif berarti memang ada materi gen dari virus tersebut ya. Kalau negatif berarti tidak ada. Seperti itu, Jack. Oh gitu. Lama enggak itu Tante periksanya? Dulu di awal-awal karena terbatas lab
untuk periksanya karena terbatas mesin atau alat yang dipakai dan terbatas SDM, padahal yang diperiksa cukup banyak. Jadi waktu itu sempat antre bisa 1 minggu atau bahkan ada yang 2 minggu lebih baru ada hasil. Tapi sekarang makin banyak alat yang bisa digunakan, jadi 1-2 hari juga sudah bisa dilihat hasilnya, Jack. Oh gitu tante. Jadi diagnosa pastinya itu dengan swab PCR ya tante. Ya. Terus tante, Jack pernah denger loh tante. Apa Jack? Ada rapid test. Nah itu apa tante? Rapid test itu adalah pemeriksaan cepat ya, yang bisa diketahui hasilnya kurang dari 1 jam, bahkan mungkin sekitar 15 menit bisa dilihat hasilnya. Rapid test apa aja tante? Ya, rapid test itu ada rapid test antibody, ada rapid test antigen. Oh, bedanya apa tante? Kalau rapid test antibody itu untuk melihat apakah ada antibody yang terbentuk dalam tubuh orang itu, ya. Nah, biasanya nanti hasilnya akan dilaporkan reaktif atau non reaktif ya. Kalau disebut reaktif berarti terlihat ada antibodi dalam tubuh orang itu. Yang artinya berarti 14 hari ke belakang itu dia kemungkinan terinfeksi oleh virus itu ya. Jadi biasanya kan ketika seseorang terinfeksi virus, maka dalam 14 hari biasanya muncul antibodi. Nah inilah yang dilihat ya. Yang diambil apanya itu tante? Yang diambil adalah darah ya. Jadi kalau rapid test antibody yang diambil adalah darah. Yang dilihat adalah antibodi orang tersebut ada atau tidak ya. Jadi hasilnya adalah reaktif atau non reaktif gitu. Kalau swab antigen, oh tante. Nah kalau swab antigen itu yang dilihat adalah protein dari virus itu ada atau tidak gitu ya. Jadi hasilnya nanti dilaporkan positif atau negatif. Kalau positif berarti ada protein dari virus itu yang tampak ya. Kalau negatif berarti tidak ada. Nah, positif ini artinya pada orang itu terdapat protein itu. Jadi 1-7 hari biasanya akan muncul atau bisa terlihat. Setelah 7 hari biasanya tidak akan tampak lagi atau tidak akan positif lagi antigennya. Oh gitu. Jadi kalau seseorang diperiksa swab antigen itu biasanya hari pertama sampai hari ke-7 ya tante bisa positif. Ya. Nah, kalau swab antigen itu diambilnya dari rongga mulut dan rongga hidung sama seperti swab PCR tadi ya. Jadi dengan usap atau swab, bukan dari darah ya. Nah, kalau seseorang ini terinfeksi virus ya, kemudian dari hari pertama sampai hari ke-7 itu biasanya dia akan positif hasil swab antigennya ya. Setelah lewat dari hari ke-7 biasanya bisa negatif. Kemudian setelah hari ke-14 antibodinya akan muncul. Nah inilah yang kelihatan pada rapid antibody seperti itu Jack. Oh gitu tante. Jadi ada rapid test antibody, rapid test antigen, dan apa tadi tante? Swab PCR ya? Ya seperti itu. Ada rapid test antibody, rapid test antigen, dan swab PCR ya. Oke tante, kita lanjut besok lagi ya tante. Kita ngobrol lagi sambil ngeteh besok. Ya, sekarang kita istirahat dulu ya. Oke tante. Tante silahkan diminum tesnya. Oh iya pasti Jack ya. Oke, dadah semuanya. Dadah, salam sehat.